saya Andi Muhammad Aul Hadi Gunawan, NIM C0111711057, kelas A kelompok 17, dosen pembimbing Dr. Andi Wan SPBS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan klinik perawatan metode kanguru, blok siklus hidup CSC 5. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk keterampilan klinik kali ini. Yang pertama ada inkubator, ada manekin bayi dan pembungkus bayi, ada kain perawatan metode kanguru, ada popok bayi, topi bayi, dan stetoskop. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Aunul yang bertugas untuk menangani anaknya Ibu. Bagaimana keadaannya Ibu? Baik dok. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan adik bayinya Ibu? Sudah mulai menyusui dok. Alhamdulillah. Bagaimana produksi ASI-nya Ibu? Iya sudah ada dok. Oh iya. Jadi Bu, di sini saya mau menjelaskan salah satu metode khusus untuk bayi yang berat badannya kurang dari 2.500 gram. Seperti anaknya Ibu. Jadi perawatannya itu disebut dengan perawatan metode kanguru. Jadi perawatan metode kanguru merupakan salah satu metode alternatif perawatan BBLR dengan melakukan kontak langsung kulit dengan kulit antara bayi dengan ibu atau bayi dengan pengganti ibu. Nah, kapan kita lakukan metode perawatan kanguru ini? Ketika berat badan bayi tersebut kurang dari 2.500 gram. Nah, seperti kita ketahui, bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram akan rentan terkena penyakit. Oleh karena itu dibutuhkan metode atau perawatan khusus seperti perawatan metode kanguru ini, Bu. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dari metode ini yaitu untuk mencegah dari hipotermia atau kedinginan Ibu. Manfaat dari perawatan metode kanguru ini ada manfaat untuk anaknya Ibu dan ada manfaat untuk Ibu sendiri. Nah, untuk anaknya Ibu ada beberapa manfaatnya Ibu. Yang pertama, dapat mencegah hipotermia. Yang kedua, denyut jantung bayi akan lebih stabil. Yang ketiga, pernafasan lebih teratur. Yang keempat, bayi lebih tenang dan rileks sebagai akibat kontak langsung dengan kulit orang tua. Yang kelima, frekuensi tidur lebih lama karena bayi merasa nyaman. Yang keenam, pemakaian kalori berkurang karena aktivitas berkurang. Yang ketujuh, kenaikan berat badan lebih cepat. Yang kedelapan, perkembangan otak lebih cepat. Yang kesembilan, mengurangi kejadian infeksi. Dan yang terakhir itu Ibu, sebagai pengganti inkubator agar memperpendek lama perawatan di rumah sakit. Nah, untuk Ibu sendiri ada pun juga manfaatnya Ibu. Yang pertama, mampu atau mempermudah dan meningkatkan pemberian ASI. Yang kedua, berpengaruh untuk psikologisnya Ibu, di mana hubungan emosi antara ibu dengan bayi nanti Ibu akan merasa lebih tenang, lebih percaya diri, lebih puas dan lebih senang merasakan jika melakukan metode ini. Sudah mengerti Ibu? Masih ada yang ingin kita tanyakan? Operasi saya masih nyeri dok. Apakah bisa diganti dengan orang lain dok? Oh iya, jadi perawatan metode kanguru ini bisa diganti dengan orang lain seperti bibi, nenek, atau ayah. Tapi maksimal khusus ayah atau laki-laki hanya 4 jam. Kalau bersedia Kipa silakan tanda tangani surat persetujuan. Iya dok. Oke. Selanjutnya melakukan persiapan bayi. Ambil bayi dari inkubator, kemudian lepaskan pakaian bayi. Lakukan pemeriksaan bayi untuk memastikan apakah bayi layak untuk melakukan PMK. Pastikan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan stabil. Sebelum melakukan PMK, ganti popok terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan orang tua atau pengganti ibu. Di sini kita pastikan pengganti ibu dalam keadaan sehat, sudah makan, sudah mandi, dan bersih. Selanjutnya kita meminta kepada pengganti ibu untuk melakukan cuci tangan bersih. Begitupun dengan saya akan melakukan cuci tangan bersih. Setelah itu, jangan lupa sebelum melakukan tindakan PMK, bayi harus menggunakan popok dan menggunakan topi bayi. Selanjutnya, memposisikan bayi. Minta ibu atau pengganti ibu meletakkan bayi di antara payudara dengan posisi tegak, keempat ekstremitas dalam posisi fleksi atau frog position, dan sebagai patokan adalah sifoid bayi bertemu dengan sifoid ibu. Dan jangan lupa untuk memakaikan topi pada bayi. Selanjutnya, melakukan persiapan kain PMK. Kain PMK
memiliki panjang 3 meter, dengan panjang dan lebar pada kain tengah adalah 60 dikali 60 cm. Sisanya 120 cm kanan dan kiri. Dibelah menjadi dua dengan lebar masing-masing 20 cm. Arahkan kepala bayi ke kanan atau ke kiri dengan sedikit tengadah agar jalan nafas tidak tersumbat. Minta ibu atau pengganti ibu untuk menempatkan tepi kain atau selendang pengikat bagian bawah meliputi bokong bayi, sehingga bayi seperti duduk di atas gendongan, dan menyusuri badan ibu atau pengganti ibu. Kemudian dililitkan di punggung bawah dengan kuat, dibawa ke depan melingkar tubuh dan diikat di bagian depan. Kemudian tepi kain atau selendang pengikat bagian atas ditempatkan di sisi bawah telinga bayi, menyusuri mandibula dan usahakan dagu sedikit tengadah. Selanjutnya, tali pengikat di bawah menyusuri puncak ketiak ibu atau pengganti ibu dan disilangkan pada bagian punggung ibu atau pengganti ibu dengan kuat. Kemudian dibawa ke depan melalui pundak ibu atau pengganti ibu dan dipertemukan dengan ujung tali pengikat bagian bawah dengan membuat simpul hidup agar mudah dilepas bila akan menyusui. Selanjutnya, minta ibu untuk mengawasi nafas, warna kulit, suhu dengan memegang telapak kaki bayi dengan punggung tangan. Setelah itu, minta ibu atau pengganti ibu untuk menatap bayinya dengan kasih sayang. Selanjutnya, melakukan pengujian kekuatan ikatan. Untuk menguji kekuatan ikatan, pastikan ikatan sudah kuat, tidak terlalu erat maupun tidak longgar. Mintalah ibu atau pengganti ibu untuk melepaskan tangan dari bayinya dan menundukkan badan ke arah kaki. Bila ibu masih belum dapat melepaskan tangan dari bayinya, berarti tali ikatan belum kuat. Kemudian, untuk melonggarkan ikatan untuk persiapan menyusui, lepaskan kedua ikatan selendang pada bagian depan untuk memberi ruang bayi saat akan menyusui. Bila bayi belum dapat mengisap dan menelan, minta ibu untuk memberikan ASI perah dengan menggunakan cangkir atau pipa orogastrik untuk memenuhi kebutuhan. Setelah selesai menyusui, arahkan kepala bayi pada sisi yang berlawanan dan eratkan lagi tali pengikat. Selanjutnya saya akan memberitahukan apa saja tanda-tanda bahaya pada bayi yang akan terjadi ketika kita melakukan perawatan metode kanguru. Yang pertama itu pernafasan bayi jika terlalu pelan, susah atau kurang teratur. Yang kedua, bayi tidak mau minum atau muntah. Yang ketiga, bayi gelisah, tidak sadar, lesu, panas lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang keempat, dingin, suhu kurang dari 36,5 derajat Celcius walau telah dihangatkan ulang. Yang kelima, kejang. Yang keenam, sulit bernafas. Yang ketujuh, biru, badannya akan berwarna biru. Dan yang terakhir itu diare. Nah, ketika bayinya ibu nanti diberikan perawatan metode kanguru dan mendapatkan tanda-tanda bahaya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, segera bawa ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Penjelasan mengenai keterampilan klinik perawatan metode kanguru blok siklus hidup CS5. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.